mohon maaf Pak Wawali, mohon maaf. Berhentilah merokok. Kalau ada yang bilang rokok sebenarnya tidak apa-apa, mari ajak anak bapak yang masih SD merokok bareng-bareng. Kalau bapak bilang rokok baik-baik aja, suruh anak bapak merokok di depannya. Ayo nak, ini 1 bungkus kau, saya 1 bungkus. Pasti bapak marah. Berarti sadar bahwa rokok memang tidak baik. Ibu-ibu senang suami perokok atau tidak? Senang suami ibu merokok atau tidak? Tidak. Kalau disuruh memilih poligami dengan rokok, pilih mana ibu? Tidak ada dia pilih ibu. Pak, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. 1. Saya tadi terkesima luar biasa pidatonya Pak Dokter. Ternyata hikmah kenapa Al-Quran menginformasikan menyusuilah engkau 2 tahun. Disebut 2 tahun. Al-Quran menyebutnya 2 tahun. Disebut angkanya. Tidak dikatakan menyusuilah engkau sampai kau mampu. Tidak, disebut memang 2 tahun. Itu berarti Allah pasti menyiapkan air susu ibu 2 tahun. Tidak mungkin Allah menyebut 2 tahun kalau Allah tidak mempersiapkan 2 tahunnya. Kualitas manusia pasti mampu. Cuma ibu-ibu tidak melakukan program. Seperti yang dikatakan tadi Pak Dokter. Harus direncanakan. Saya ingat ibu saya dulu kalau hamil, dia makan kacang-kacangan. Untuk apa? Supaya lahir air susu ibu bisa bagus. Sekarang ibu-ibu malas menyusui. Kenapa malas menyusui? Ustaz, kalau menyusui tidak seksi lagi. Untuk apa ibu seksi lagi? Nah, kau sudah punya suami. Kau mau lagi menggoda suaminya orang? Ibu-ibu dulu, ini faktanya Pak. Faktanya, ibu-ibu dulu tuh 3 anak, 4 anak, alhamdulillah bisa dijadikan dokter. Alhamdulillah bisa dijadikan wakil wali kota. Alhamdulillah bisa dijadikan brigjen. Alhamdulillah bisa dijadikan kombes. Padahal suaminya tidak jelas penghasilannya. Sekarang ibu-ibu cuma 2 anaknya. Gaji suaminya jelas. Ada rumah dinasnya, ada motor dinasnya, ada mobil dinasnya, ada pembantunya, ada babysitternya. 2 anaknya tidak bisa dididik. 1 pengedar, 1 pengisap. Kalau jadi pejabat, pejabatnya korup. Kenapa? Karena ibu gagal mendidik anak. Ibu-ibu dulu selesai menikah, tidak ada lagi programnya yang lain. Kecuali apa? Membesarkan, mengurus anaknya, mengurus suaminya. Ibu-ibu sekarang tidak. Apa? Sibuk berWhatsApp. Dan beberapa kali kita lihat di medsos, anak mengalami kecelakaan dalam rumah karena ibunya sibuk dengan WhatsApp dan medsosnya. Ini koreksi buat kita. Inilah pentingnya ada namanya BKKBN. Di sini kita belajar. Maka bapak kalau mau aman dalam mendidik istri, dorong ke BKKBN. Supaya apa? Supaya tugas bapak mendidik istri diambil alih oleh mereka. Karena bapak tidak mampu. Dan yang kedua, bapak tidak dipercaya istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Dan itu susahnya istri ahli sejarah. 1 kali aja kita didapat salah, itu terus dia putar. Iya toh ibu? Iya ibu? Iya bu? Nah itu. Makanya ayat pun diberitahukan ke istri. Hadis pun diberitahukan ke istri. Dia tidak percaya. Kenapa? Dia pernah dapat kita bohong. Maka serahkan kepada ahlinya. Biar dia masuk ke BKKBN. Biar masuk ke posyandu. Ibu-ibu dulu kan dia susui itu anaknya. Masih ingat waktu menyusui ibu? Masih? Apalagi kalau tumbuh giginya. Nak, kok gigi saya nak? Nggak ada itu orang dia gigi anaknya. Hei, kok gigit saya? Nggak, dia bujuknya anaknya. Pelan-pelan kok nak. Siang anaknya, malam bapaknya.
Tapi ibu-ibu dulu dikasihnya ASI 2 tahun. Akhirnya apa? Zaman saya kecil, zaman Pak Dokter kecil, zaman Pak Jenderal kecil, berhujan-hujan sampai biru bibir kita, tidak ada masalah. Kenapa? Daya tahan tubuh kita baik dan itu datangnya dari air susu ibu. Sekarang anak-anak Pak, tidak dikasih ASI. Dikasih apa? Susu cap kaleng, susu cap sapi. Akhirnya apa? Anak-anak kita sekarang daya tahan tubuhnya rendah. Baru lihat petir sudah demam. Baru lihat mau hujan sudah menggigil. Dan anak-anak kita sekarang coba lihat, tegaan Pak. Bersaudara gara-gara laptop bertengkar. Hanya gara-gara warisan yang tidak sampai juga miliaran, betikam, tegaan. Kenapa? Hasil dari mengisap sifat binatang yang ada dalam air susu binatang. Mau percaya, lihat itu sifat binatang. Ada enggak peri kemanusiaannya? Saya kasih contoh ya. Saya ambil hikmahnya itu setelah Idul Kurban. Coba lihat binatang Idul Kurban. Sapi. Dikasih gorong, jam banting temannya. Diikat. Dipotong. Sapi di sampingnya. Enak aja dia makan. Dia enggak peduli. Itulah hasil susu sapi. Maka kalau ibu selalu memberi air susu sapi kepada anaknya, jangan heran anak kita nanti juga sifatnya seperti sapi. Tidak punya kepedulian. Inilah pentingnya ada posko-posko di setiap desa, bebas stunting, memberikan ilmu.